All right, turn around, drop trowel. Help me, Anna. I'll help you. There you go. Seorang wanita Tobruk bernama Anna yang sedang main cello di kamarnya dan didatangi ayah tirinya dengan tujuan untuk memperkaos dirinya. Anna yang sedikit melawan dan membuat si ayah terkena pecahan vas bunga. Si ayah yang kemudian mati karena insiden tersebut dan membuat Anna harus disidang. Dan saksi yang ada di sana adalah ibu kandungnya. Sang ibu yang lebih memilih membela suami daripada anak kandungnya. Dan karena persaksian dari sang ibu, Anna diputus bersalah dan harus masuk penjara. Hari pertama Anna di penjara, terlihat sambutan yang begitu hangat dan kepala penjara mendatangi narapidana yang baru sampai di sana. Anna yang satu sel dengan wanita bernama Genny dan terlihat saling sapa. Dan Genny yang terlihat sagne saat Anna tidur di kasurnya. Dan tiba hari berikutnya di mana gangguan mulai terjadi. Dimulai dari Cody yang merupakan salah satu dari ketua geng yang ada di sana. Cody yang sebenarnya mengajak Anna untuk bergabung dengan gengnya. Dan karena Anna terlihat menghindarinya, Cody pun mengganggu Anna, bahkan saat di jam makan siang mereka. Gangguan demi gangguan yang Cody lakukan kepada Anna sampai membuat perutnya memar dan Anna tak berani bilang karena Cody sudah mengancam dirinya. Frank, si kepala sipir yang kemudian berjanji akan melindungi Anna dengan bayaran kalau Anna harus melayaninya. Dan Anna yang masih menolak tawaran tersebut kemudian pergi dari sana dan kembali ke sel seperti biasanya. Genny yang menyapa dan sedikit berbincang dengan si Anna. Dan saat mereka saling bertatap mata, mereka pun terlihat melakukan adu kerang untuk sedikit menghangatkan suasana. Malika si hitam pekat yang juga mulai mengganggu Anna dan Anna yang berpikir untuk bergabung dengan Cody agar dia aman di sana. Pertarungan yang tak bisa dielakkan antara Anna dan teman si Cody, yang mana pertarungan tersebut membuat Cody menjadi respek kepadanya. Namun syarat Anna untuk bergabung adalah harus menghajar si Malika dan Cody rekam untuk jaminan atas kesetiaan. Anna yang menghajar Malika untuk syarat dari perekrutan dan sangat disayangkan. Anna berujung di sel hukuman tanpa busana sehelai pun. Anna yang dibawa ke ruang kepala polisi dan Frank yang menggertaknya dengan berkata kalau dia bisa saja menghukum Anna lebih lama. Anna yang dipaksa ngelomoh pisang coklatnya dan membuat Anna menjadi muntah. Dan Anna mendapat tato karena resmi sudah bergabung. Dan ternyata Cody juga menyukai Anna. Terlihat dari dia menggerepe dan sagne pada si Anna. Adegan yang harus di stop karena polisi memanggil mereka. Dan Anna yang dijenguk oleh ibu kandungnya. Namun si ibu malah memarahi Anna dan tetap membela mantan suaminya. Me every single day since I was a little girl. Don't ever come back here. Si Malika yang kemudian kembali menyerang Anna dan membuat keributan sehingga Anna dibawa ke kepala polisi dan mendapat masalah. Kepala sipir yang tidak basa-basi lagi dan meminta Anna untuk memuaskannya, yang mana Anna mau tidak mau harus nonggeng dan memuaskan nafsu syahwatnya. Dan Anna yang kembali ke kamarnya terlihat bertingkah aneh dan marah-marah karena pengaruh dari obat-obatan. Anna yang disetrap oleh sipir di lorong kamarnya dan karena membuat alasan yang tidak jelas, Anna kembali dipanggil ke kantor Frank untuk ngelomoh bonteng coklatnya. Anna yang sudah mulai kecanduan obat bahkan berani membeli barang karena kelakuan tersebut membuat Cody marah dan kecewa kepadanya. Anna yang tidak sopan kepada Cody dan membuat dia dikeluarkan, di mana situasi tersebut membuat Malika kembali mengganggunya. Dan Anna yang dihajar ketika mandi membuat Anna stres bahkan frustasi dibuatnya. Anna yang berulang kali harus pergi ke ruang medis dan saat Anna keluar dari sana, Anna pun kembali membeli buah haram karena sudah sangat kecanduan. If you mess up, they throw you in the psych ward.
Ana yang berhalusinasi sosok ayah tirinya dan menulis di tangannya kata kematian saking frustasi di penjara. Uyah dari uyah yang Ana konsumsi dan membuat Ana kehilangan kendali. Membuat Ana mencari masalah dengan geng si Malika sampai membuat keributan yang mana polisi sampai turun bahkan mengerahkan pasukan terbaiknya. Ana yang kembali dihukum di dalam sel tanpa busana dan Frank yang nampak menemuinya kemudian berkata kalau Ana harus menjadi anak yang baik saat dia mengeluarkannya. Cody yang ternyata masih peduli kepada Ana dan Ana yang menolaknya membuat Cody pergi dari sel dengan rasa kecewa. Cody yang tak henti-hentinya baik kepada Ana terlihat dari cara dia menjauhkan si Ana dari orang-orang yang sudah kecanduan, namun Ana malah kehilangan kendali karena rasa ingin uyah tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Polisi siap siaga yang harus kembali turun tangan dan ketika Ana mengancam akan bunuh diri, Frank pun datang ke sana dan berkata tentang hukuman yang akan diterimanya. My name is Anna. Ana yang kembali masuk ke dalam sel tanpa busana dan membuat dirinya stres karena berhari-hari di sana tanpa dosis uyah bubuknya. Ana yang sampai mencoba bunuh diri supaya dia bisa keluar dari sana. Yang mana rencana tersebut berhasil dan membuat dia direhabilitasi. Dan saat dokter kemudian menanganinya, Ana berkata kalau dia hanya ingin keluar dari ruangan tersebut. Ana yang dibawa ke tempat suster yang selalu menanganinya. Dan Ana yang bersama dengan orang-orang stres di penjara untuk kembali menyehatkan dirinya. Setelah beberapa hari Ana di tempat rehabilitasi, seorang pasien yang meninggal akibat uyah haram yang dikonsumsi olehnya membuat Ana membuka matanya dan meminta untuk bertemu dengan ibunya. Sang ibu yang sekarang berpihak kepada Ana dan berjanji akan mengeluarkannya dan menyinggung soal mimpi Ana yang bermain cello di satu tempat dan ditonton oleh banyak orang. Frank yang kembali memanggil Ana ke kantornya dan Ana yang meminta bantuan kepadanya untuk menjauhkan para pengganggu dengan bayaran kalau Frank boleh menggaras tubuh bahenolnya. I'll give you my body, whatever you want. We'll see about that. Ana yang kemudian menghapus tato dari Cody dan makan di mejanya, yang mana Cody sudah berubah dan kembali mengganggunya. Ana yang sedang ngepel dan dipanggil oleh kepala sipir ke satu ruangan dan Frank yang membawa cello untuk Ana mainkan di sana dalam rangka pentas tahunan yang selalu diadakan di dalam penjara. Cody yang berlebihan dan menggores pipi Ana dan Cody yang mengetahui kalau Ana akan bermain cello kemudian menginjak tangan Ana untuk membuat Ana cedera. You're not that pretty anymore. Girl. Ana yang dirawat oleh suster seperti biasa dan Frank yang menanyainya membuat suster sedikit curiga akan perilaku pemimpinnya. Ana yang berbicara kepada Jane tentang perilaku Frank yang selalu melecehkannya. Dan Jane yang punya seorang kakak yang bekerja untuk gubernur berjanji akan membantu Ana. Dan percakapan tersebut diketahui oleh Frank yang melihat CCTV di kantornya. Frank yang kemudian menyuruh para tahanan untuk menghajar si Jane. Dan saat Jane sadar akan situasinya, Frank pun menyuruh salah satu tahanan untuk membunuh Jane dan membuat Ana kehilangan temannya. Frank yang mencoba berbicara kepada Ana seolah kematian Jane bukanlah ulah dirinya melainkan ulah orang yang sudah menggores pipinya. Frank yang juga mendoakannya agar berhasil dalam pertunjukan, yang mana saat pertunjukan dimulai dan para napi terlihat bersenang-senang sampai giliran Ana yang memainkan cello dengan sangat merdunya. Frank yang mendatangi Ana saat selesai pertunjukan dan berbicara kepadanya kalau dia memberi Ana syarat pembebasan dengan syarat melayani dirinya. Ana yang bercerita kepada Genny tentang syarat pembebasannya dan Genny yang berkata kalau Ana jangan terlalu cepat percaya surat pembebasan yang kemudian datang dan membuat Ana merasa senang. Dan Ana yang mendatangi Cody untuk meminta bantuan agar Cody meminjamkan alat perekamnya yang Ana pakai saat Frank akan melecehkannya. Cody yang memberitahu bagaimana menggunakannya dan saat Frank memanggil Ana ke kantornya, Ana pun merekam semuanya tanpa diketahui oleh Frank sebelumnya.
Ana yang terlihat menghadap dewan penjara yang mana awalnya lancar sampai Frank memberi kesaksian untuk memberatkan pembebasannya. Ana yang sudah menyiapkan semuanya dan memberitahu perilaku Frank pada tahanannya. Yang mana rekaman tersebut membuat Frank harus dipenjara dan si Ana menjadi pahlawan penjara karena berhasil mengusir orang yang sangat mesum. Ana yang kemudian mendapat kebebasan dan berpamitan kepada Jenny, juga Cody yang selalu mengganggunya. Thank you. Love. No. Sorry, Jim. Ana yang keluar penjara dan dijemput oleh si mama, yang mana Ana kemudian bermain cello di tempat yang menjadi impiannya. Film yang cukup seru dan penuh emosi, di mana banyak adegan tanpa busana yang diimpikan oleh para pria di seluruh alam semesta.